Oke, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya, Budi Second, yang pada semester ini mengampu perkuliahan pemodelan matematika atau mathematical modeling. Jadi ini adalah perkuliahan 3 SKS gitu ya, dengan materi prasyarat persamaan diferensial biasa. Jadi kalau Anda nanti kesulitan dalam memahaminya, ya cobalah dilihat lagi konsep-konsep yang sudah dipelajari dalam persamaan diferensial biasa, termasuk juga bagaimana menyelesaikannya dan lain sebagainya. Oke, nah, ini adalah kuliah pertama ya. Kita mulai dulu dengan pendahuluan atau introduction. Jadi selama perjalanan Anda belajar matematika, mungkin kata model atau modeling sudah bukan kata yang asing lagi bagi Anda ya. Kita sudah sering kali mendengarnya. Nah, misalnya ini adalah model cantik ya, yang memperagakan busana di atas catwalk ya. Ini juga sering disebut model ya. Kemudian juga ada model kubus ya, model dadu, model domino ya. Kemudian ada model pecahan ya. Ini yang kuning adalah 1/4, kemudian biru 1/6, kemudian yang orange ini 1/3 gitu ya. Kalau 2 buah sepertigaan ditempelkan menjadi berapa? 2/3 gitu ya. Kalau sebuah setengahan dibagi jadi 4 gitu, berapa itu masing-masing kepingannya gitu ya. Itu model pecahan. Kemudian juga mungkin Anda sempat melihat model nilai tempat ya. Ini sebuah kubus ini adalah bernilai 1 ya. Kalau dia ditempel-tempel menjadi batang, menjadilah dia puluhan ya. Kalau masing-masing batang ditempel-tempel menjadi luasan berbentuk persegi, menjadilah dia ratusan ya. Kemudian kalau 10 ratusan ditempel-tempel menjadilah dia ribuan. Jadi kalau misalnya ada sebuah kubus, 2 buah persegi, kemudian 3 batang dan 1 kubus kecil ini, kubus satuan ya, maka itu menjadilah dia 2000 berapa tadi itu? 2300 berapa ya. Jadi tergantung banyaknya tadi itu ya. Nah, kemudian di sains ya, kita mengenal model tata surya ya. Jadi ini model tata surya kita dengan yang merah ini sebagai mataharinya. Kemudian ada Merkurius ya. Merkurius, Venus ini mungkin ya, bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan lain sebagainya ya. Jadi itu di sains ya. Kemudian model lebih lebih matematis lagi ya, mungkin ini model persamaan linear ya. Jadi dengan menggunakan timbangan ya. Timbangannya bisa jadi timbangan konkret ya, bisa jadi juga timbangan virtual ya. Jadi di mana tuh di National Library for Virtual Manipulative itu bisa Anda menemukan timbangan virtual ini yang digunakan untuk mempelajari tentang persamaan linear. Jadi di timbangan paling kiri ini misalnya kalau berat sebuah pundi tidak diketahui itu kita bisa hitung ya, misalnya dengan apa ini ya, di kiri dikurangi 3, keluarkan 3, di kanan keluarkan 3 gitu ya. Itu tetap aja seimbang ini timbangannya ya. Sehingga ada 4 pundi ini akan sama setara dengan 1, 2, 3, 4, 8 butiran kecil ini ya. Sehingga 1 pundi akan bernilai 2 butiran kecil. Kemudian pada timbangan di sebelah kanannya, nah ini kita sudah mulai dikenalkan persamaan linearnya ya. Jadi kalau di kiri belum ya.
Tapi kita bisa menyelesaikan persamaan linear ini sebenarnya tanpa ke matematika abstrak seperti ini ya. Nah, kemudian di pembelajaran kita juga mengenal model ya, model CPA ya, ini Concrete Pictorial Abstract Approach gitu ya dalam membelajarkan siswa tentang matematika ya. Jadi ini dimulai dari benda real ya, konkret ya, 2 kubus tambah 1 kubus jadilah 3 kubus, kemudian jadi semi konkret atau pictorial ya, pictorial picture sini ya, ada sebuah persegi panjang, 2 persegi panjang tambah 1 berapa jadinya gitu kan. Tapi kalau sudah abstrak mulailah dia menjadi 2 plus 1 itu sama dengan berapa gitu. Ini sudah level abstrak ini ya. Nah itu model ya, model-model yang mungkin sudah banyak Anda ketahui. Di samping juga model pesawat terbang ya yang kecil ya, jadi yang besar itu diubah jadi maketnya gitu ya, atau maket bangunan gitu ya, itu juga model ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan model dalam perkuliahan ini bukan itu ya. Jadi yang dimaksud dengan model dalam perkuliahan ini adalah ini ya. Mathematical modeling is a process that uses mathematics to represent, analyze, make prediction, or otherwise provide insight into real world fenomena. Definisi dari GAIME ya. GAIME itu adalah Guideline for Assessment and Instruction in Mathematical Modeling Education. Jadi di Amerika sana ini. Jadi ini definisi model matematika dari GAIME ya. Kemudian di samping itu CCSM juga mengeluarkan definisi model, yaitu model itu adalah pemodelan matematik itu adalah using mathematics or statistics to describe a real world situation and deduce additional information about the situation by mathematical or statistical computation and analysis. Nah ini dari CCSM ya. CCSM itu adalah Common Core State Standard for Mathematics. Ini muncul 2010 ini ya. Jadi sebagai improvement dari mathematical standard oleh NCTM ya tahun 2010 itu tahun 2000 ya, NCTM ya, apa namanya, mathematical standard proses dan evaluasi itu ya. Di 2010 keluar CCSM ini ya. Nah ini dia mendefinisikan mathematical modeling itu seperti ini ya, CCSM ya. Nah ini CCSM ya. Jadi ini mathematical practice oleh CCSM ini adalah seperti ini ya. Nah kemudian yang keempat itu adalah model with mathematics gitu ya. Nah menurut CCSM pemodelan matematik itu adalah seperti ini ya. Jadi menggunakan matematik atau statistik untuk menggambarkan situasi real ya. Kemudian dari sana kita mendeduksi informasi tambahan tentang situasi tersebut melalui analisis atau komputasi terhadap model matematik atau statistik yang sudah dibangun tersebut. Yaitu definisi pemodelan matematik oleh CCSM. Oke. Nah, kemudian ini apa namanya, fitur penting dari pemodelan matematik itu adalah seperti ini ya. Satu, secara autentik dia mengaitkan real world, jadi dunia nyata yang real ya, messy ya, dan tanpa apa namanya, unique correct answer ya. Jadi tidak ada solusi tunggal yang benar gitu ya. Jadi banyak pertimbangannya gitu ya. Kemudian fitur yang lain adalah pemodelan mathematical modeling itu digunakan untuk menjelaskan fenomena atau membuat prediksi ya tentang
future behavior, perilaku berikutnya dari sebuah sistem nyata, sistem real ya, real world system ya. Kemudian fitur yang lain, pemodelan matematika itu memerlukan si pemodel to be creative, make choice, make assumption, kemudian juga membuat decision. Jadi fitur penting ini merupakan fitur yang sangat penting ini dalam pemodelan ya. Jadi mengharuskan modeler untuk kreatif, melakukan pilihan, membuat asumsi, dan memutuskan ya, membuat keputusan ya. Kemudian proses pemodelan itu adalah proses yang iteratif ya, berulang-ulang ya. Ya ini mungkin akibat yang 4 ini ya, kalau kita menggunakan asumsi mungkin modelnya menjadi tidak akurat. Lalu kalau mau lebih akurat ya harus diimprove lagi ya dengan menghilangkan beberapa asumsi. Jadi itu prosesnya seperti itu berulang-ulang yang iteratif ya. Kemudian ada banyak cara ya. There are multiple paths open to the mathematical modeler ya. And no one clear unique approach or answer. Jadi ya, seperti yang satu lagi ya. Jadi ada banyak cara ini ya. Jadi sebuah permasalahan mungkin bisa didekati dari perspektif yang berbeda-beda ya. COVID misalnya kemarin ya, kalau orang ekonomi mendekatinya bagaimana, kemudian orang kesehatan bagaimana gitu ya. Nah itu bisa didekati dari perspektif yang berbeda-beda ya. Kemudian teaching principle-nya itu seperti ini ya. Modeling itu ya open-ended dan messy ya. Jadi harus open-ended ya. Kalau mengajarkan, memberikan permasalahan pemodelan itu harus open-ended, messy itu ya, kompleks ya. Kemudian student must make genuine choice ya. Jadi siswa dalam melakukan pemodelan itu harus diberi kesempatan untuk melakukan pilihan ya. What if this, what if not this gitu ya. Jadi itu mungkin begitu ya, what if and what if not sebenarnya di sana terlibat ya. Kemudian start big, start small, or just start gitu ya. Jadi sebuah pemodelan mungkin bisa dimulai dari hal besar ya, tapi kalau terlalu kompleks tidak jalan, kita preteli ya, buat lebih simpel ya, agar kita tidak frustrasi ya. Jadi disimpelkan, dikasih asumsi dan lain sebagainya ya, sehingga menjadi lebih simpel. Atau kita dari awal mulai dari small ya, mulai dari kecil, banyak asumsinya ya, kemudian dicabuti asumsinya satu demi satu, sehingga menjadi lebih kompleks dengan hasil yang tentu menjadi lebih akurat ya. Kemudian asesmen dari pemodelan itu haruslah difokuskan pada proses ya, bukan pada produk ya. Kemudian modeling does not happen in isolation. Jadi modeling itu ya mungkin terintegrasi ya antara matematika dengan bidang studi lain, dengan science, teknologi, engineering ya, mungkin juga dengan ilmu sosial ya, mungkin ya, dengan lingkungan mungkin ya. Jadi nah itu ya, jadi pemodelan tidak terjadi pada ruang hampa gitu ya. Oke. Nah itu beberapa fitur dari mathematical modeling ya. Kemudian hal yang dekat dengan pemodelan matematik itu adalah aplikasi matematik gitu ya. Jadi apa beda kedua kita sebut apa ini ya, beda keduanya ya antara mathematical modeling, pemodelan matematika dengan aplikasi matematika ya. Nah ini berikut contoh ya, coba tebak ini apakah ini model aplikasi atau pemodelan ya. Nah dilihat di fitur-fitur sebelumnya ya, bahwa sebuah pemodelan matematik haruslah mencerminkan ini ya.
Kalau dia tidak mencerminkan ini, ya tentu saja belum merupakan pemodelan matematik gitu ya. Jadi ini misalnya ya, Emily works at a retail store that pays her $100 per week plus $2 for each item she sells. Kemudian write a graph of a linear equation representing the relationship between Emily's weekly income and the number of items she sells during 1 week. Jadi ini Emily bekerja dalam sebuah toko ya, pada sebuah toko yang membayarnya $100 per week setiap minggu, tambah $2 untuk setiap item yang berhasil dia jual. Kemudian kita disuruh membuat grafik ya dari linear equation tersebut, persamaan linear tersebut yang merepresentasikan hubungan antara income Emily per week dengan banyaknya item yang berhasil dia jual per week gitu ya. Nah, kemudian a student reading this question might ask, why would I want to make this graph? Gitu ya. Jadi kalau orang siswa yang lain, siswa di kelas kita mungkin dia bertanya seperti ini ya, itu ngapain saya harus menggambar grafik tersebut, itu mungkin ya. Atau mungkin ngapain saya harus peduli dengan pendapatan Emily per minggu gitu ya. Jadi kan bisa saja begitu kan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin saja muncul gitu ya. Nah ini tidak, fitur-fitur pemodelan sebelumnya tidak muncul ini ya. Jadi siswa tidak memiliki pilihan dia ya. Dia harus membuat persamaan dan menggambar grafiknya. Ngapain saya menggambarnya? Tidak bisa bertanya gitu dia ya. Pokoknya dikerjakan gitu ya. Jadi nah itu ya tentu saja ini bukan masalah pemodelan matematika. Ini sekedar masalah aplikasi ya. Mungkin setelah belajar persamaan linier atau fungsi linier ya, lalu siswa diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini permasalahan linier biasa, persamaan linier atau fungsi linier yang dikasih konteks gitu ya. Jadi itu ya aplikasi jadinya ya. Karena mungkin saja setelah belajar persamaan atau fungsi linier, soalnya seperti ini ya, ini aplikasi ya. Nah, berbeda halnya dengan permasalahan berikut ini ya. Jadi the holidays are approaching and your best friend Karen would like to make some money for purchasing gifts gitu ya. She found one job that will pay $2 an hour above the minimum wage. Another job offer to pay half the minimum wage plus commission in the amount of $2 per item she sell. Which job is better? To have Karen understand your analysis, include a useful representation to help her make the decision. Jadi ini beda dengan masalah sebelumnya ya. Jadi di sini adalah Anda itu sebagai temannya Karen diminta untuk membantu Karen ya memutuskan job mana yang lebih menguntungkan. Kan begitu kan? Jadi posisi Anda itu penting ya, yaitu nanti membantu Karen untuk memutuskan job mana yang lebih menguntungkan ya. Nah, dalam memutuskan itu banyak sekali terlibat ini fitur-fitur pemodelan itu muncul ya. Kita tidak tahu minimum wage itu berapa ya. Kalau di Singaraja berapa ini minimum wage-nya ya. UMR-nya ya, upah minimum regional Singaraja itu berapa gitu ya. Jadi mungkin harus cari itu data itu. Jadi atau kalau tidak ada asumsikan ya, asumsikan UMR-nya 1 juta per bulan gitu misalnya ya. Asumsikan per hari dia kerja berapa jam gitu misalnya, sehingga per minggu berapa, per bulan berapa gitu kan. Nah, dari sana baru kita mendapatkan gaji untuk toko pertama, yaitu berapa ya, yang tentu saja flat ini ya, gaji pokok itu berapa ya, UMR-nya ya per bulan plus $2 per
per item ya, yang an hour ya, bukan per item, $2 per jam ya. Oke. Tapi kalau job yang kedua, dia dibayar setengah UMR tapi plus $2 untuk setiap item yang berhasil dia jual ya. Nah ini dalam prosesnya nanti tentu akan ada break even mungkin ya, break even point antara job 1 dan job 2, di mana salah satu job menjadi lebih menguntungkan ya kalau break even point itu terlampaui ya. Jadi, tapi pertimbangan yang lain juga sebagai temannya, apakah kita yakin si Karen itu bisa memenuhi itu? Mungkin juga begitu ya pertimbangannya. Jadi banyak pertimbangan yang harus dilakukan di sini ya. Bukan sekedar menentukan persamaannya, lalu menggambar grafik, lalu selesai gitu, enggak ya. Jadi kalau di pemodelan itu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Oke? Nah itu beda aplikasi matematik dengan pemodelan matematik. Beda lagi dengan soal matematika, soal matematika sekedar soal ya. Kalau sekedar soal matematik itu kan gambarlah grafik Y sama dengan 2X plus 5 kan gitu ya. Itu sekedar soal matematik gitu ya. Jadi kalau yang di aplikasi tadi ini sudah dikasih konteks ini ya. Oke? Ya. Nah itu beda aplikasi dengan pemodelan. Kemudian itu siklus pemodelan itu bagaimana? Ya ini ada beberapa siklus di sini ya. Jadi ini siklus dari CCSSM ya, Common Core State Standard for Mathematics. Karena tadi adalah modeling using mathematics, ya inilah dia. Jadi siklus pemodelan matematik ala CCSSM itu seperti ini ya. Jadi ada problemnya, kemudian problemnya diformulasikan menjadi model matematik ya, kemudian diselesaikan di sini ya, dilakukan computation dan lain sebagainya, kemudian diinterpretasi hasilnya ya, hasil komputasinya, kemudian divalidasi ya, kalau oke dilakukan reporting ya, kalau tidak ya mulai lagi kembali ke formulasi masalah, lakukan proses solusi ya, penyelesaian yang diinterpret, dan itu berulang-ulang di situ ya. Nah itu siklus pemodelan ala CCSSM. Kemudian juga ada ala Bloom ya, jadi ini pemodelan matematik menurut Bloom ya. Ini lebih detail lah ya, jadi ada real world situation ya, kemudian dipahami dulu masalahnya ya, kemudian mungkin ada penstrukturan atau penyederhanaan ya, misalnya kalau di fisika itu G yang biasanya tidak 10 dianggap 10 gitu ya, biar gampang perhitungannya ya. Kemudian massa benda yang dianggap terkonsentrasi pada sebuah titik gitu misalnya ya. Jadi itu beberapa simplifying, structuring ya, mungkin juga ada asumsi di situ ya. Kemudian mathematizing, nah jadi di matematisasi ini di sini ya. Jadi matematisasi horizontal ya di sini ya, dari real ke dunia matematik gitu ya. Jadi kalau SPLDV gitu misalnya ya, dari buku pensil menjadi X dan Y gitu misalnya ya, jadi dari sana nanti muncul sebuah persamaan matematik ya. Nah kemudian kita bereksplorasi di dunia matematik ini ya, jadi persamaan matematiknya diselesaikan ya, dimanipulasi, diproses, lalu dapat mathematical result gitu ya. Mathematical result ini dibandingkan dengan dunia nyatanya ya, jadi ini ada interpretasi ya, dimaknai ini hasilnya ini apa gitu ya, apakah masuk akal atau enggak gitu ya. Ya mungkin saja permasalahannya tentang banyak orang itu nanti
solusi matematiknya berupa pecahan, ya tentu saja tidak masuk akal ya. Orang kok pecahan gitu misalnya. Jadi whether or not the solution is making sense gitu kan. Jadi ya di sini diinterpretasi, dimaknai hasilnya ya. Kemudian 6 ya validasi ya, lagi juga validasi ya. Kalau dipandang akurat ya oke, dipublikasi ya, presenting ya. Kalau enggak ya dimulai lagi nih dari mungkin dari matematisasi dan lain sebagainya. Itu ya, sebenarnya tidak jelas ini kalau decisionnya di sini gimana ya itu ya. Apa 6 present 7 presenting. Oh 7-nya keluar sini ya. Oke, nah dari sini bisa balik lagi ke awal ya. Kalau oke ya presenting sini ke real world ya. Nah itu cycles ala Bloom ya. Kemudian ada juga ala Bliss ya. Ini tapi ini mirip juga ya, cuma ya mirip dengan yang tadi ya. Udah dari real world, kemudian memformulasikan masalah ya, finding problem, making assumption, kemudian buat variabelnya ya, tentukan variabelnya mana yang menjadi perhatian kita ya. Kita selesai di sini, diselesaikan, diproses matematiknya ya, kemudian dianalisis akurat atau enggak ya. Kalau enggak balik lagi ke sini ya, muter-muter di sini ya. Oke, nah itu siklus ala Bliss ya dan kawan-kawan ya. Tapi ini yang simple ya. Nah ini model ini digunakan di PISA ya. Ini model ala PISA ini ya. Jadi PISA itu dia mengatakan problem solving gitu ya, tapi isinya sebenarnya adalah pemodelan gitu ya. Jadi tidak ada soal PISA yang tidak pemodelan. Itu silahkan Anda lihat soal-soal PISA itu semua memerlukan pemodelan matematika ya. Nah, ini prosesnya ini ya mirip juga ya. Kalau di di ekspansi ya mirip lagi seperti tadi ya. Jadi real world gitu ya, mathematical ini ada jadi assumption, simplification, decontextualize ya. Jadi jadilah dia mathematical modeling ya, mathematical solution, kemudian context based solution ya, dan balik lagi ke sini ya. Nah itu siklus ya, siklus berbagai siklus pemodelan matematika ya, mathematical modeling ya. Nah kemudian contoh ya ini ya, tapi tadi juga sudah ada contohnya ya, yaitu tentang penentuan job mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Nah contoh lain ini seperti ini misalnya ya, jadi ini mungkin cocok untuk siswa sekolah SMP mungkin ya. Jadi Mr. Stone tinggal di Trier ya, 20 km away from Luxembourg gitu ya. Kemudian untuk mengisi mobilnya dia punya dua pilihan ya, bisa pergi ke Luxembourg gitu ya dengan harga bensin 0,85 euro per liter ya, atau dia beli bensin yang lebih dekat dengan harga 1,1 euro per liter gitu ya. Nah sekarang milih yang mana kan gitu kan, apa mau pergi ke Luxembourg gitu ya, nah, dengan dapat kemurahan berapa tuh, 0,85 berapa ini, 0,25 euro ya, lebih murah 0,25 euro, tapi tentu perlu berkendaraan sejauh 20 km ya, atau beli yang dekat di situ saja ya. Nah itu ya harus diputuskan ya, jadi siswa harus memutuskan ya. Nah itu kalau dari segi harga itu pertimbangannya ya, ini 0,85 atau 11 gitu ya, 0,85 atau 11 dari segi harga bisa dihitung ya. Tapi belum lagi dari segi waktu ya, kalau dia pebisnis, waktu pergi 20 kilo ini juga perlu
dihargai ya, time is money gitu misalnya ya. Jadi banyak pertimbangan itu di sini yang harus diperhatikan. Oke, tidak sekedar. Nah, itu jadinya tidak ada satu jawaban unik karena mungkin jawabannya bermacam-macam ya, tergantung dari asumsi yang diambil digunakan oleh siswa. Nah, itulah pemodelan seperti itu gitu harusnya ya. Oke. Kemudian kalau di di perkuliahan kita ini ya kita menggunakan persamaan diferensial biasa ya untuk pemodelan ini ya. Misalnya nih suatu pagi melihat seseorang tergeletak di satu jalan dengan sepeda motor di sampingnya ya. Tidak jelas ini apakah dia dibunuh atau kecelakaan. Nah, jadi kira-kira pukul berapa orang tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di situ gitu ya. Jadi ini bisa dihitung nggak ini ya. Jadi ini harus dibuat model matematiknya bagaimana gitu ya. Ya. Jadi apa yang diperlukan ya, kalau dia sudah meninggal itu ditanyai jam berapa kamu meninggal itu tentu saja tidak bisa ya. Nah, kita mencari evidence apa di situ ya. Mungkin tanya Pak polisi ini apa kalau mereka menginterogasi kriminal seperti ini apa yang mereka lakukan, kan bisa jadi begitu kan. Jadi mayatnya ya mungkin suhunya bisa kita ketahui ya, kalau dia masih hangat gitu misalnya mungkin meninggalnya belum lama ya, tapi kalau sudah dingin gitu ya mungkin sudah lama dia meninggalnya ya. Nah, kalau dingin ini bermasalah ini, kalau mayatnya sudah dingin itu bermasalah ya, barangkali kita tidak bisa memprediksi secara akurat berapa lama sudah dia meninggal di situ gitu ya. Karena suhunya mungkin sudah sama dengan suhu lingkungan ya. Jadi kalau misalnya suhu lingkungan pagi itu misalnya 25 derajat Celcius, ya kalau sudah 25 suhunya kan tidak turun lagi, dia sudah sama dengan suhu lingkungan ya. Nah, dalam situasi seperti itu mungkin model ini menjadi tidak akurat ya. Mungkin harus model yang didasarkan atas penggunaan suhu itu mungkin sudah tidak akurat, harus digunakan cara lain ya. Kemudian contoh lain adalah population dynamic ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Itu suatu saat Pulau Bali akan penuh apa tidak dengan manusia? Nah, ini pertanyaan seperti ini ya tentu tidak gampang dijawab ya. Jadi tentu banyak harus dipertimbangkan ya. Kalau misalnya sudah mendekati penuh, jangan-jangan penduduk Bali pada berlarian ke Kalimantan gitu misalnya, akhirnya tidak penuh lagi ya. Kalau sudah mendekati penuh gitu misalnya, jangan-jangan penyakitnya makin banyak gitu, sehingga umur orang menjadi makin pendek, cepat meninggal, sehingga Bali tidak penuh lagi gitu misalnya. Jadi, nah gimana memodelkan itu menggunakan matematik? Nah itu banyak asumsi yang harus, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan di sini ya. Bagaimana kita mengukur pertumbuhan populasi ya, per tahun berapa bayi lahir gitu ya. Bagaimana peluruhannya ya, mortality koefisiennya berapa gitu kan, itu harus dicari itu ya. Mungkin cari datanya ya untuk parameter-parameter seperti itu ya. Jadi ini tidak sesimpel menyelesaikan persamaan linear itu misalnya, enggak ya, jadi banyak yang harus dicari di sini ya. Oke. Kemudian kok masih ini? Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini perlu direnungkan ini ya, bahwa semua model itu salah ya, wrong ya, all models are wrong ya, but some are useful. Ya tentu saja salah ya, tidak ada model yang benar ya, karena kita menggunakan asumsi dalam merumuskannya ya. Kemudian juga ada simplification ya, G dijadikan 10 gitu misalnya ya. Kemudian gesekan udara diabaikan gitu ya. Kalau Anda mau meluncurkan satelit ke angkasa dengan mengabaikan gesekan udara, terbakar semua itu satelitnya ya.
Jadi itu, nah tentu saja wrong ya. Jadi walaupun dia disempurnakan masih juga wrong ya, karena alam ini, semesta ini terlalu kompleks untuk dimodelkan ya. Kalau kita mau melibatkan semua parameternya itu akan jadi sangat kompleks ya. Jadi tidak mungkin ya. Jadi karena itu all models are wrong. Walaupun useful ya, tentu saja useful ya. Daripada saya meledakkan nuklir itu yang seluruh dunia bisa hancur ya, kita ledakkan saja di komputer gitu misalnya ya. Jadi nah itu ya. Jadi ya, daripada saya nyebar COVID ke masyarakat gitu misalnya untuk mengetahui efeknya, ya saya sebar saja simulasikan di komputer itu misalnya ya. Nah itu jadi all models are wrong but some are useful ya. Nah, ini itu ya, itu model seperti itu ya. Jadi ya kalau model pertama tidak akurat ya tidak apa-apa ya, karena wrong silakan disempurnakan ya, cabuti asumsinya gitu ya. Jadi dia menjadi lebih kompleks dengan harapan dia menjadi lebih akurat ya, karena makin banyak variabel yang turut diperhitungkan. Oke. Nah ini ya sausnya, tapi itu nanti ya buku-buku PDB lah ya, ini banyak dan aplikasinya di dunia real, dunia industri atau di biologi dan sebagainya. Itu silakan gunakan buku-buku itu. Oke, sekian dulu untuk pertemuan pertama ini tentang pendahuluan dari pemodelan matematika. Jadi kita sudah bicarakan tadi apa itu pemodelan, apa bedanya dengan aplikasi ya, bagaimana prosesnya ya, proses modeling ya yang disebut dengan siklus pemodelan ya. Kemudian juga kita sudah membicarakan beberapa contohnya. Oke, sekian dulu, sampai sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat pagi.